kita telah menjalani tahun ini setengah tahun. Nah, jalan 6 bulan ya. Iya, jalan 6 bulan. Dan kita nggak bisa berhenti di sini. Kita akan tetap jalankan hari-hari kita. Saudara nggak suka dengan hari-hari saudara, ini waktu akan tetap berjalan. Saudara melihat di masa yang kemarin, di bulan-bulan yang lalu banyak peliknya pergumulan, persoalan. Masa lampau adalah kenangan. Kita sedang berjalan ke masa yang akan datang. Saya tidak boleh memandang ke belakang, tapi kita mau berjuang menatap ke depan. Harus melangkah, walaupun mungkin bagi kita nggak mungkin ini. Tetapi saya mau katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Kita harus sadar benar. Langkah kita harus kita ayunkan. Minimal ada pergerakan. Anak muda, yakinkan dirimu, kamu harus punya patokan. Aku harus mencapai tujuan saya ini. Namun untuk mencapai tujuan ini, ada langkah-langkah konkret yang harus saya penuhi. Tidak semerta-merta mutlak hanya dengan doa. Coba bayangkan, Pak Kenzo, Pak Alin yang baju hijau ini jadi bos. Lalu Pak Sefnat tadi yang singer tadi menjadi anggotanya. Pak Sefnat disuruh bekerja. Dia bilang, tenang Pak Kenzo, saya akan doakan. Tuhan akan melakukannya. Kira-kira yang bosnya bilang apa? Hah? Jago dia doa, Tuhan akan melakukannya dalam nama Yesus. Tuhan melakukannya untukku. Kira-kira kalau dia nggak percaya Tuhan, dia bilang, buset dah, Tuhan aja diperintah-perintah melakukan untuk dia. Yang nggak percaya Tuhan pun jadi bingung. Yang ada pas gajian bulan depannya, mohon maaf, Pak Sefnat tidak dapat gaji. Jangan begitu Pak, saya sudah berdoa. Ya, kamu berdoa, Tuhan yang melakukan, maka harusnya jadi gajimu saya sudah serahkan ke Golden Gate. Karena Tuhan yang melakukannya, bukan kamu. Kan begitu kan? Giliran digituin, marah. Dan tentu berikutnya tidak akan dipromosikan. Walaupun dibilang Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Kita memang satu sisi harus taat kepada firman Tuhan, tetapi sisi yang lain kita harus sadar bahwa ada satu tatanan yang harus kita perhatikan. Kita taat kepada firman Tuhan, tetapi sisi yang lain kita harus melihat dan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, karena ada tatanan. Tuhan pun tidak pernah menentang tatanan tersebut. Kita sedang berjuang maju, menatap ke depan, menapaki perjalanan kita selangkah demi selangkah, meskipun mungkin tertatih-tatih. Anak muda jangan pernah bilang, mendingan saya anak kecil enak, setelah aku dewasa tanggung jawab banyak. Gak ada, itu bukan prinsip yang maju. Gak ada kalimat begitu. Kalimat begitu adalah kalimat orang yang tidak mau maju. Orang yang tidak mau menatap jauh ke depan. Jemaat Golden Gate, jangan lagi menatap seperti itu. Amin ya. Kita sedang berjalan sekarang, sedang menata diri kita, mempersiapkan langkah kita maju ke depan dengan mental pemenang. Amin. Anak muda harus punya fondasi yang kokoh, yang kuat. Jangan sampai menjadi anak muda yang tidak punya pegangan. Bukan pegangan opo-opo atau jimat-jimat, enggak. Tetapi kamu punya pendirian yang kokoh. Sekarang aku berdiri di sini,
bekerja di sini, sekolah sampai sejauh ini, aku punya impian jauh ke depan. Impian saya, Tuhan harus dimuliakan. Amin. Yang anak muda kerja maksimal. Katakan amin anak muda. Amin. Bukan hanya anak muda, bapak-bapak juga. Maksimal. Karena kita sedang ingin menoreh hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau anak muda, coba anak muda bekerja maksimal. Seperti yang sering saya bilang, gajinya cuma 2 juta, tapi cara dia bekerja seolah-olah gajinya 20 juta. Ini baru jadi berkat. Jangan sampai kurang ajar. Gajinya 2 juta, kinerjanya 200 ribu. Ini kurang ajar. Ini namanya penistaan nama tuh. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Coba saudara berpikir saudara adalah pimpinan tertinggi. Saya kagum dengan anak muda dan remaja ini. Mereka kemarin, mereka punya visi. Saya ingin diskusikan ini dengan orang tua. Kapan-kapan. Saya sudah bergumul, merinding saya baca visi mereka. Mereka gambarkan visinya. Ada yang menjadi A, B, C. Lalu dibuat impian itu. Betapa mereka punya impian ingin berguna bagi orang lain. Anak muda yang bekerja saat ini, ayo bekerja maksimal. Amin. Minimal berguna. Malah kalau engkau bekerja maksimal, engkau minimal tidak nyusahin orang lain. Bapak ibu saudara, ada tatanan dan Tuhan gak menentang tatanan itu. Amin ya. Saudara bekerja serius, bekerja maksimal, saudara pasti akan disayang oleh pimpinan saudara. Itu hukum naturalistik. Amin. Jangan saudara pikir, supaya saya disayang oleh pimpinan saya mau doa puasa. Sudah 50 kali. Saudara bekerja 50 kali sembahyang dalam pekerjaan, kira-kira dalam satu minggu, maaf izin bos, mau sembahyang. Belum nyampe satu, maaf izin dulu bos, saya harus tinggalkan. Saya ini orang cinta Tuhan. Saya tinggalkan, saya kerja. Berikutnya bosnya nggak akan menunjukkan mujizat. Bosnya akan bilang gini, Pak, Bapak begitu rohani. Silahkan mulai besok angkat kaki, tidak usah bekerja. Paham Bapak Ibu? Hukum naturalistik. Tetapi saat saudara bekerja maksimal, bekerja serius, bertanggung jawab, jujur, bisa dipercaya, nggak perlu doa pun kadang-kadang Tuhan secara otomatis menggerakkan hati bosnya. Cintai dia, sayangi dia. Karena Tuhan nggak pernah menentang hukum naturalistik. Ada ordonya. Maka anak-anak muda, kalau ingin dicintai gurunya, kerjakan PR. Amin. Kalau ingin dapat nilai yang bagus, belajar. Hukum natural kan? Jangan nanti datang, Pak Gembala, saya mau ujian. Tolong doakan saya Pak Gembala, supaya nilainya 100. Kamu tiap hari ngapain? Main game Pak. Saya jago mengatur serangan Pak. Fire Pak. Nggak ada Pak yang nandingin saya. Orang model seperti ini kayaknya saya ragu mendoakan. Ini model seperti ini saya yakin bukan tumpang tangan, tapi tumpang kaki. Dan bukan kaki Gembala, harus kakinya Pak Ishak. Ya kan? Sebagai ketua diaken, Pak Ishak, kau ketua diaken, kau yang tumpang kaki, karena tumpangan kakimu jauh lebih besar pengurapannya dari Gembala. Kalau Pak Ishak nggak usah tekan, hanya diletakin aja kakinya, langsung gepeng. Bapak Ibu Saudara, model seperti ini namanya kita belajar hukum natural. Amin. Jangan saudara pikir Gembala sudah mulai aneh, sesat. Kita nggak diajak lagi berdoa, sudah menggunakan logika. Loh, bukan. Saya nggak larang saudara berdoa, tetapi buatlah keseimbangan. Amin. Kita harus jujur terbuka kepada dunia. Orang dunia sana banyak yang sukses, mereka nggak berdoa. Karena kerja keras, Tuhan bela kerja keras mereka. Karena Tuhan nggak pernah tentang itu. Maaf, ada banyak orang nggak beragama, hidupnya lebih mapan. Kenapa lebih mapan? Mereka bertanggung jawab.
Nah, orang-orang yang bertuhan harusnya lebih mapan, lebih diberkati. Kenapa? Karena Tuhan akan membela. Amin. Anak muda yang punya impian, punya tujuan, punya impian, punya visi. Engkau ingin membahagiakan orang tuamu. Kira-kira itu tujuan mulia atau tujuan buruk? Mulia apa buruk? Mulia. Tuhan pasti akan bela. Tuhan senang dengan itu. Maka Tuhan akan berkata, aku ingin memberkati anak ini. Tujuannya mulia. Dia ingin menyenangkan, membahagiakan orang tuanya. Dia ingin membuka suatu lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tujuan ini mulia. Tapi tujuan yang mulia, Tuhan pun ingin melihat kita bertanggung jawab. Maksimalkan potensi masing-masing. Amin. Tujuan kita kekekalan. Surga langit baru, bumi baru. Tetapi saudara belum dipanggil sekarang. Masih panjang perjalanan ini. Walaupun pengkhotbah kita berkata singkat, memang singkat dibanding durasi kekekalan di keabadian, tetapi pertanggungjawabkan hidup kita yang saat ini. Pemazmur berkata apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kita bertanggung jawab terhadap waktu yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Bertanggung jawab. Tuhan hargai tanggung jawab saudara. Tuhan hargai itu. Kita pergunakan waktu kita. Maka kalau ada waktu untuk ibadah, ayo datang ibadah. Amin. Kalau ada waktu untuk ibadah, ayo datangi ibadah. Katakan amin. Kita ingin berjalan bersama-sama. Kita ingin masuk dalam satu perahu. Dan yang menjadi nahkodanya adalah seorang pendeta bernama Margiot Butar-Butar. Saya ingin bawa saudara bersama-sama kita ke surga. Amin. Tetapi jangan minta dulu sekarang, cepat-cepat. Mumpung Tuhan belum ambil nyawa kita. Pergunakan dulu semaksimal mungkin. Amin. Maka kita doakan dari gereja kita akan muncul orang-orang hebat. Amin. Orang tua ayo datang doa Jumat. Saudara kadang-kadang saya lihat udah kayak pengusaha tingkat atas saja yang sangat sibuk sehingga tidak ada waktu untuk berdoa. Kalau memang benar-benar sibuk dengan bisnisnya, masih saya maklumi. Karena saya pun akan mendoakan supaya dia tetap sibuk dan dia bisa mensupport pekerjaan Tuhan. Iya kan? Daripada nggak sibuk, nggak bisa ngapa-ngapain, kita doakan mereka sibuk dengan bisnisnya, tetapi dia sibuk mendukung pekerjaan Tuhan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, yang ada waktu doa, datanglah Jumat berdoa. Kita ini harus bermitra. Kita sedang berada dalam satu perahu. Saya sedang membawa saudara, ayo kita bergerak bersama-sama. Izinkan saya menjadi nahkodanya. Ingat, Tuhan hargai perbuatanmu. Amin. Tuhan hargai perbuatanmu. Tuhan perhitungkan perbuatanmu itu sebagai suatu kebenaran ataupun pahala. Selamat berbuat. Tuhan memberkati.